Di tengah kabut pagi yang menggantung di atas Sungai Martapura, seorang lelaki berdiri menghadap ke arah matahari terbit. Dialah Pangeran Antasari, cucu dari Sultan Adam, tokoh keturunan kerajaan Banjar yang telah lama mengendap dalam bayang-bayang kekuasaan kolonial. Sejak kecil, ia diajari untuk mencintai tanah air, menghormati leluhur, dan menolak tunduk pada kekuatan asing yang merampas hak rakyat. Banjarmasin pada abad ke-19 bukan sekadar kota perdagangan, tapi menjadi medan perebutan kuasa antara para bangsawan, pedagang lokal, dan pemerintah Hindia Belanda. Kala itu, rakyat Banjar hidup dalam tekanan dan ketidakpastian. Pajak mencekik, ladang dirampas, dan hukum hanya berpihak pada kaum penjajah serta penguasa lokal yang telah dibeli dengan emas dan kekuasaan. Antasari menyaksikan sendiri bagaimana tanah-tanah milik keluarganya disita hanya karena mereka tak mau bersumpah setia kepada pemerintah kolonial. Dari pengalaman itulah tumbuh bara dalam jiwanya, bara perlawanan yang suatu saat akan membakar seluruh tanah Banjar dalam kobaran semangat perjuangan. Pangeran Antasari bukan hanya seorang bangsawan, tetapi juga seorang ulama yang mendalami agama Islam. Ia memimpin salat berjamaah, menyampaikan khutbah di masjid, dan mengajarkan nilai-nilai keadilan kepada rakyat di sekitarnya. Dalam pandangannya, menolak penjajahan adalah bagian dari iman, membela tanah air adalah bagian dari jihad. Tahun 1859 menjadi titik balik sejarah ketika Antasari menyatukan para tokoh lokal yang resah, Kiai Demang Leman, Tumenggung mancanegara, serta pejuang-pejuang dari pedalaman. Mereka menyusun rencana matang untuk mengusir Belanda dari tanah Banjar, bukan dengan kekuatan besar, melainkan dengan keberanian, taktik gerilya, dan kekompakan hati. Pada tanggal 25 April tahun 1859, sejarah mencatat meletusnya Perang Banjar yang digawangi langsung oleh Pangeran Antasari. Serangan pertama diarahkan ke tambang batu bara Oranye Nassau di Pengaron, simbol kekayaan kolonial yang menyengsarakan rakyat. Disitulah nama Antasari bergema, bukan hanya di tanah Kalimantan, tapi juga hingga Batavia. Perlawanan Pangeran Antasari bukan hanya bersenjata, tapi juga simbol moral. Ia menolak dijadikan sultan boneka oleh Belanda meski ditawari tahta dan kekayaan yang melimpah. Lebih baik mati terhormat daripada hidup terhina, ucapnya dalam sebuah pertemuan rahasia dengan para pejuang. Di tengah hutan-hutan lebat Kalimantan, pasukan Antasari membangun basis-basis kecil. Mereka mengandalkan pengetahuan lokal, gerak cepat, serta dukungan rakyat. Para perempuan membantu memasak dan merawat yang terluka, sementara para pemuda menyebar informasi dan mengalihkan perhatian pasukan kolonial. Belanda pun kesulitan menaklukkan para pejuang Banjar. Mereka terlalu terbiasa dengan pertempuran di medan terbuka, sementara hutan Kalimantan menyembunyikan ribuan rahasia. Keberanian, keyakinan, dan strategi menjadi senjata utama Antasari dalam mempertahankan kehormatan bangsanya. Musuh yang dihadapi Antasari tidak hanya Belanda, tetapi juga para bangsawan lokal yang lebih memilih kenyamanan di bawah penjajahan. Mereka menuduh Antasari sebagai pemberontak, mengadu domba antara rakyat dan pemerintah kolonial. Namun Antasari tak gentar. Ia yakin bahwa sejarah akan berpihak pada kebenaran. Pasukan Belanda merespons serangan pertama dengan mengirim bala bantuan dari Banjarmasin dan Batavia. Mereka mendirikan benteng-benteng di titik strategis, mencoba memutus jalur logistik pejuang. Namun, Antasari dan pasukannya selalu satu langkah lebih cepat, menyusup malam hari, menghancurkan gudang senjata, lalu menghilang dalam rimba. Semangat perlawanan menyebar dari desa ke desa. Rakyat memberikan makanan, informasi, bahkan perlindungan. Gerakan ini bukan lagi sekadar perang satu orang pangeran, tapi telah menjadi perjuangan sebuah bangsa kecil melawan raksasa yang congkak. Setiap kemenangan kecil memberi harapan besar. Pangeran Antasari mulai membentuk pemerintahan darurat di wilayah yang berhasil direbut. Ia menunjuk kepala daerah baru yang tidak berkolaborasi dengan Belanda. Pendidikan dan syiar agama tetap dijalankan meski dalam keadaan darurat. Ia ingin menunjukkan bahwa rakyat bisa memerintah dirinya sendiri. Ketegangan meningkat ketika Belanda menaruh hadiah atas kepala Antasari. Pamflet tersebar di pasar-pasar. Barang siapa membawa kepala Antasari, akan diberikan 10.000 gulden. Tapi tak ada satupun rakyat Banjar yang mengkhianatinya. Mereka menyebutnya Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin, pemimpin yang bukan hanya duniawi, tapi juga rohani. Perang yang semula dianggap singkat oleh Belanda berubah menjadi konflik berkepanjangan. Antasari membentuk pasukan kavaleri hutan, yang menunggang kuda melalui jalur tak terduga, menyerang pos terlemah, lalu kembali ke basis.
Belanda dibuat frustrasi oleh taktik yang tak bisa mereka pahami. Tahun 1860, tekanan makin berat. Belanda mendatangkan pasukan tambahan dari Jawa dan Makassar. Senjata mereka lebih canggih, dan mereka mulai melakukan aksi pembumi hangusan terhadap desa-desa yang membantu Antasari. Banyak rakyat sipil menjadi korban. Antasari tak tinggal diam. Ia memerintahkan evakuasi besar-besaran. Desa-desa dibakar sendiri oleh rakyat agar tidak dikuasai musuh. Mereka mengungsi ke pedalaman yang lebih dalam, hidup dalam gua, lereng, dan tepi sungai yang tersembunyi. Semangat mereka tak padam, malah makin berkobar. Di tengah kesulitan itu, datanglah dukungan dari wilayah Dayak pedalaman. Mereka menyatakan setia pada perjuangan Antasari. Aliansi ini memperkuat logistik dan memperluas wilayah gerilya. Sebuah kekuatan lintas suku mulai terbentuk, menyatukan Melayu Banjar dan Dayak demi kemerdekaan bersama. Dalam salah satu pertempuran di Gunung Madang, pasukan Antasari berhasil menyergap konvoi logistik Belanda. 100 tentara kolonial tewas, senjata dan amunisi direbut. Kemenangan itu menggema, menumbuhkan semangat baru. Pangeran Antasari menjadi simbol perlawanan seluruh Kalimantan Selatan. Namun, kemenangan selalu dibayar mahal. Di sisi lain, pasukan Belanda membalas dengan menembaki desa tempat asal para pejuang. Anak-anak dan perempuan menjadi korban. Antasari sangat terpukul, namun ia menolak menyerah. Ia tahu bahwa ini adalah harga dari kebebasan. Ia terus menulis surat kepada para ulama di Jawa dan Sumatera, meminta dukungan moral dan spiritual. Surat-suratnya berisi nasihat Islam, ajakan berjihad, serta laporan situasi. Banyak yang merespons dengan doa dan fatwa dukungan. Perlawanan ini menjadi jihad nasional, bukan hanya lokal. Di bawah langit muram yang ditingkahi gerimis halus, pasukan Banjar menyusuri lereng gunung besar. Suara desiran angin menggiring doa-doa dalam hati mereka, sementara Antasari yang berada di depan tampak seperti bayangan megah dari legenda purba. Matanya tajam menelusuri jejak-jejak yang ditinggalkan patroli Belanda. Di tangannya, sebilah tombak pusaka diwariskan dari leluhur, dan di dadanya berkobar nyala tekad, rakyat harus bebas, atau mati terhormat di medan perang. Di lereng itulah ia bertemu kembali dengan Panglima Tumenggung Surapati, sahabat masa kecil yang kini menjadi penopang utama strategi perlawanan. Mereka berbincang lirih di balik dinding bambu, merancang serangan dadakan ke pos Belanda di Martapura. Serigala takkan selamanya diburu, bisik Surapati. Kadang ia akan menerkam balik. Antasari mengangguk, wajahnya tegas namun penuh beban. Ia sadar, setiap keputusan bisa menyelamatkan atau membinasakan ribuan jiwa. Malam itu, langit menjadi saksi saat 120 pasukan Banjar menyelinap dalam senyap. Rawa dan semak mereka lalui tanpa suara. Ketika dentang lonceng pos berbunyi sebagai tanda pergantian jaga, itulah aba-aba takdir. Mereka menerjang seperti angin malam, menebas gelap dengan senjata dan teriakan pembebasan. Meski musuh lebih lengkap persenjataannya, keberanian orang-orang Antasari membalikkan keadaan. Dan di sana, dalam bayang-bayang api, berdiri seorang pahlawan sejati, Pangeran Antasari, dengan darah dan tanah bersatu di kakinya. Kemenangan di Martapura menjadi nyala baru di dada rakyat Kalimantan Selatan. Desa-desa yang semula takut mulai mengibarkan panji merah putih Banjar di atap-atap rumah panggung. Para pemuda berdatangan ke markas rahasia Antasari, tak hanya membawa senjata seadanya, tapi juga harapan dan dendam yang belum padam. Di tengah semangat membara itu, sang pangeran berdiri bukan sebagai raja, tapi sebagai ayah bagi tanah airnya, menyambut setiap tangan dengan pelukan perjuangan. Namun kemenangan itu tak luput dari balasan. Pemerintah kolonial Belanda, murka atas kekalahan memalukan, mengirim pasukan tambahan dari Batavia dan Makassar. Meriam-meriam berat dibawa masuk lewat Sungai Barito, membelah hutan rimba seperti ular besi membawa racun. Antasari, yang telah lama memahami pola licik penjajah, memerintahkan evakuasi penduduk ke pedalaman. Jangan beri mereka sasaran selain bayangan kita, ucapnya kepada para kepala kampung yang setia. Di tengah ancaman baru itu, Pangeran Antasari memutuskan membentuk Dewan Rimba, sebuah kelompok rahasia yang terdiri dari pemimpin adat, dukun sakti, dan panglima lapangan. Dewan ini menyusun strategi gerilya, memanfaatkan alam sebagai sekutu. Sungai dijadikan jalur pengintaian, gunung sebagai benteng, dan kabut pagi sebagai jubah perlindungan. Antasari tahu, mereka tak bisa menang dalam perang terbuka. Tapi dalam bayang-bayang rimba, ia yakin, Belanda pun bisa dibuat merangkak dalam ketakutan. Di pagi buta,
Ketika kabut masih menyelimuti hutan Banyu Irang, pasukan Belanda bergerak lamban, tersesat di jalur air yang menyempit. Mereka tak tahu bahwa mata-mata Antasari telah menandai gerakan mereka sejak 2 hari sebelumnya. Dari atas pohon sangat tinggi, pemuda Banjar mengirim isyarat dengan cermin kecil, memantulkan cahaya matahari pertama. Isyarat itu diterjemahkan di markas rahasia, perangkap telah siap. Waktu untuk memburu pemburu telah tiba. Dengan aba-aba dari gendang bambu yang nyaring 3 kali, pasukan rimba menyerbu dari segala penjuru. Tak dengan derap kaki berat, melainkan dengan keheningan mematikan. Anak panah beracun melesat dari semak, jerat rotan menjerat leher penyerbu, dan tombak panjang menghujam dada-dada yang sempat sombong dengan senapan mereka. Pangeran Antasari memimpin sendiri serangan itu, mengenakan ikat kepala merah dan rompi kulit rusa, tubuhnya bagai bayangan yang sulit ditangkap mata. Ketika debu pertempuran mereda, tanah sekitar berubah menjadi saksi bisu perjuangan yang tanpa kompromi. Belanda mundur terpukul, meninggalkan senjata, mayat, dan rasa malu. Tapi Pangeran Antasari tidak bersorak. Ia berdiri di hadapan para pejuang dan berkata lantang, perang belum usai. Kita hanya menang 1 malam. Tapi mereka akan datang lagi, dengan kapal lebih besar, dan dendam lebih dalam. Maka bersiaplah, wahai anak Banjar. Jalan kita panjang, dan darah kita mahal. Dalam diam malam yang menggantung di langit Kalimantan, Antasari duduk bersila di depan api kecil, ditemani asap kemenyan yang dibakar oleh seorang dukun tua. Sang dukun membacakan mantra dari naskah lontar tua, memanggil semangat leluhur agar menjaga perjuangan mereka. Mata Antasari terpejam, namun pikirannya tidak tenang, ia melihat wajah para prajurit yang gugur, mendengar tangis ibu-ibu yang anaknya tak kembali, dan merasakan tekanan dari takdir yang menuntut lebih banyak pengorbanan. Esok paginya, ia memanggil cucunya yang masih remaja, bernama Gusti Surya, dan meletakkan tangan di pundaknya. Kau belum waktunya angkat senjata, katanya, tapi kau harus angkat suara. Ia tahu perang bukan hanya soal tombak dan peluru, perang juga tentang kata, tentang menyatukan hati rakyat yang tercerai-berai karena takut. Maka Gusti Surya dikirim ke kampung-kampung dengan pesan damai dari sang pangeran, bahwa perlawanan ini adalah milik semua, dan setiap jiwa yang berdiri di sisi tanah air adalah pahlawan. Sementara itu, pasukan Antasari mulai membangun jalur rahasia yang menghubungkan pos gerilya di Pegunungan Meratus. Mereka menebas jalan di bawah kanopi rimba, menyamarkannya dengan semak, dan memberi tanda berupa anyaman rotan yang hanya bisa dibaca oleh sesama pejuang. Jalur ini kelak akan dikenal sebagai Urang Lanting, Jalan Para Bayangan. Di sanalah kekuatan Antasari bertumbuh, dalam keheningan, dalam kesabaran, dan dalam persatuan yang tak terlihat tapi kuat seperti akar pohon besi. Berita tentang jalur rahasia, Urang Lanting, akhirnya sampai juga ke telinga residen Belanda di Banjarmasin, yang wajahnya mulai diliputi keraguan. Pemberontak itu bukan petani bodoh, ucapnya pada ajudannya. Dia seorang pemimpin dengan akal seganas belati. Maka dikirimlah Letnan de Vries, perwira muda dari sekolah militer Hindia, untuk menembus rimba dan menghancurkan basis kekuatan Antasari. Namun hutan Kalimantan bukan ladang parade, ia menelan pasukan tanpa jejak, dan hanya mengembalikan tulang belulang serta kabar buruk. Sementara itu, di pedalaman hulu sungai, Antasari mengadakan pertemuan rahasia dengan para tokoh Dayak Ngaju dan Maanyan. Ia duduk di bawah pohon ulin besar, tanpa tahta dan tanpa protokol, menyamakan derajat demi satu tujuan, tanah air yang bebas dari belenggu asing. Aku bukan raja atas kalian, katanya lirih, aku hanya penjaga warisan kita. Dari pertemuan itulah lahir Sumpah Barito, sebuah ikrar yang mengikat suku-suku di pedalaman untuk berdiri bersama melawan penjajahan, tanpa pamrih, tanpa batas darah. Di kemudian hari, Sumpah Barito dikenang sebagai titik balik, ketika perlawanan bukan lagi sekadar kewajiban keturunan bangsawan, tetapi menjadi tugas setiap manusia yang mencintai tanahnya. Dari perbukitan, muncul pasukan panah yang dipimpin oleh putra-putra kepala adat. Dari lembah sungai, muncul para nelayan bersenjata tombak yang dilumuri bisa. Pangeran Antasari tidak hanya mengobarkan perang, ia menghidupkan semangat persatuan yang tak bisa ditembus peluru. Dan itulah yang membuat Belanda mulai ketakutan. Langit Barito menjadi kelabu ketika kabar kematian salah satu panglima Banjar tersiar. Tumenggung Surapati gugur dalam penyergapan mendadak di rawa-rawa Marabahan. Antasari menunduk lama di sisi jenazah sahabatnya itu, memegang gelang rotan yang dulu mereka kenakan bersama saat mengangkat sumpah di masa muda.
Engkau sudah bebas, ucapnya lirih. Kini giliranku menjaga yang tersisa. Kesedihan tidak melemahkannya, tapi mengukuhkan tekad. Setiap yang gugur, menjadi api yang menyala di dadanya. Pasukan kolonial makin ganas, menerapkan taktik bumi hangus dan memblokade aliran sungai, mencoba mencekik kehidupan dari dalam. Tapi Antasari telah mempersiapkan rakyat untuk bertahan hidup dari alam, meminum air embun, menumbuk akar jadi makanan, dan menukar emas terakhir untuk senjata. Ia menyadari, kemenangan bukanlah menaklukkan musuh di medan perang, melainkan bertahan lebih lama dari kezaliman. Dan rakyat Banjar, yang telah diajarkan sabar dan setia, menjelma jadi perisai yang tak bisa direbut. Namun, tubuh manusia tak sekuat semangatnya. Pada tahun 1862, Antasari jatuh sakit. Malaria yang diderita di tengah hutan menekan tubuhnya hingga melemah. Ia ditandu ke daerah pedalaman tanah laut, dikelilingi para pejuang yang tak sanggup menahan tangis. Di detik-detik terakhir, ia meminta dibacakan kembali Sumpah Barito, lalu berkata pelan, "Jangan pernah tunduk, bahkan jika aku tiada." Tak lama setelah itu, ia menghembuskan napas terakhir, tenang, dalam pelukan tanah yang ia cintai sampai mati. Pangeran Antasari wafat pada tanggal 11 Oktober tahun 1862, namun semangatnya tak pernah mati. Perlawanan yang ia kobarkan melahirkan generasi pejuang yang terus menentang kolonialisme hingga kemerdekaan Indonesia tercapai pada abad berikutnya. Namanya diabadikan sebagai pahlawan nasional oleh Republik Indonesia, bukan karena gelar, tetapi karena ketulusan perjuangan yang tak mencari mahkota, melainkan kemerdekaan. Hari ini, sungai-sungai tempat pasukannya bergerak telah menjadi jalan perahu dan kapal, namun gema perintahnya masih terasa di riak air. Gunung tempat ia merundingkan perlawanan kini sunyi, tapi angin masih membawa bisikan tentang keberanian seorang pangeran yang memilih rakyat di atas istana. Di tiap kampung Banjar, kisahnya dituturkan kembali, bukan sebagai legenda, tetapi sebagai kenyataan yang mengukir harga diri. Karena selama masih ada ketidakadilan, selama rakyat masih dicengkeram oleh rasa takut, nama Pangeran Antasari akan selalu disebut. Bukan hanya sebagai pemimpin perang, tapi sebagai lambang perlawanan yang tidak bisa dibungkam, meski tubuhnya telah kembali ke tanah. Ia telah pergi, tapi jiwanya, menjadi bagian dari bumi Kalimantan yang tak akan pernah tunduk.